eh, angka kelahiran itu adalah metode penghitungan jumlah bayi yang dilahirkan oleh penduduk suatu wilayah dalam waktu 1 tahun. Jadi eh, ini tuh adalah metode untuk menghitung jumlah kelahiran gitu, angka kelahiran itu. Dan untuk cara menghitungnya, ini ada 3 jenis angka kelahiran penduduk. Ada apa aja? Jadi untuk menghitung angka kelahiran itu bisa menggunakan 3 cara tergantung kebutuhannya. Yang pertama itu ada angka kelahiran kasar, yang kedua angka kelahiran umum, dan yang ketiga angka kelahiran khusus. Nah, kita bahas satu-satu dari mulai yang angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar atau nama lainnya itu crude birth rate adalah angka kelahiran yang menggunakan perhitungan jumlah kelahiran berdasarkan bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Jadi menghitung jumlah kelahiran berdasarkan bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk di 1 tahun, di kurun waktunya 1 tahun. Nah, di sini aku bakalan kasih beberapa cara untuk menghitungnya, rumus untuk menghitung angka kelahiran kasar atau crude birth rate. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, ini adalah rumus angka kelahiran kasar atau CBR. Nah, CBR itu singkatan dari crude birth rate atau angka kelahiran kasar. Gimana sih cara ngitungnya? Yang pertama, kita harus cari dulu L-nya, terus kita cari P-nya, dan kita kaliin ke konstantanya itu 1.000 karena dikasih tahu di sini kan setiap 1.000 penduduk. Nah, jadi di sini CBR itu adalah angka kelahiran kasar yang mau kita cari. L ini adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun. Jadi ada berapa kelahiran selama 1 tahun, simpan di sini angkanya. Dibagi P itu adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Berapa jumlahnya? Dikaliin 1.000. Nah, kayak gitu cara untuk ngitung angka kelahiran kasar. Coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya kayak gini, misalkan di tahun 2015 diketahui ada 140 jumlah kelahiran di kecamatan A. Sedangkan jumlah penduduknya itu adalah 14.000 penduduk. Nah, berapa angka kelahiran kasarnya? Caranya sama, masukin rumus-rumus yang tadi. Kayak gini. CBR-nya itu kan saat angka kelahiran kasar yang mau dicari. Terus L di sini, L itu adalah jumlah kelahirannya. Nah, jumlah kelahirannya itu ada 140. Masukin ke sini. Terus di P-nya ini kan adalah jumlah penduduk selama pertengahan tahun. Nah, di sini disebutin kalau jumlah penduduknya itu ada 14.000. Berarti kita masukin 14.000 ke sini dan dikaliin konstantanya 1.000. Kita bagi 140 dikali 14.000 dikali 1.000 itu hasilnya 10. Berarti terdapat 10 kelahiran di tiap 1.000 wanita. Nah, itu cara menghitung angka kelahiran kasar atau crude birth rate. Selanjutnya kita coba hitung juga. Oh iya, aku mau kasih tahu lagi ini angka kelahiran, tingkatan atau kategori angka kelahiran. Yang pertama, angka kelahiran itu dikatakan rendah ketika dia itu ada di bawah 20%. Kemudian angka kelahiran di rentang 20-30% itu dinamakan sedang. Dan angka kelahiran yang di atas 30% itu tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini 10%, berarti angka kelahirannya rendah. Karena dari 1.000 wanita itu cuma ada 10 kelahiran. Makanya itu disebut angka kelahiran yang rendah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang angka kelahiran berikutnya, yaitu angka kelahiran umum. Angka kelahiran umum atau General Fertility Rate merupakan penghitungan angka kelahiran yang didasarkan pada jumlah kelahiran tiap 1.000 wanita yang berusia 15-49 tahun. Jadi di sini yang dihitungnya tuh nggak semua wanita. Kalau semuanya wanita kan, kalau misalkan kita ngitung semua wanita, berarti wanita yang mau usianya berapapun itu dihitung. Tapi kalau misalkan di sini angka kelahiran umum itu cuma menghitung wanita yang berusia 15-49 tahun aja. Nah, rumusnya kayak gimana? Rumusnya kayak gini. GFR atau angka kelahiran umum atau General Fertility Rate sama dengan L itu lahir, jumlah kelahirannya ada berapa selama 1 tahun,
dibagi W itu adalah jumlah penduduk wanita yang usianya 15 hingga 49 tahun, berapa, dimasukin ke sini, dikali konstantanya 1000. Nah, contohnya kita praktekin. Nah, di sini diketahui katanya di tahun 2015 itu ada 20 jumlah kelahiran di Kecamatan A. Sedangkan jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun itu ada 2000 penduduk. Nah, kemudian ditanya berapa angka kelahiran umumnya. Sorry ya, ini angka kelahiran umum harusnya. Nah, ayo kita kerjain sama-sama. Jadi, di sini diketahui ada 20 kelahiran. Berarti kita masukin di sini, di rumus yang L-nya ini. Ini kita masukin 20. Dibagi W. W itu adalah jumlah wanitanya. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan ada 2000. Dibagi 2000. Nah, dikali konstantanya adalah 1000. Jadi 20 dibagi 2000 dikali 1000. Hasilnya 10. Nah, berarti di usia 15 sampai 49 tahun itu dari 1000 orang ada 10 kelahiran. Kayak gitu. Nah, itu adalah angka kelahiran umum. Selanjutnya ada yang terakhir itu adalah angka kelahiran khusus atau age specific birth rate. Nah, ASBR atau angka kelahiran khusus ini adalah penghitungan angka kelahiran yang didasarkan pada jumlah 1000 wanita di kelompok umur tertentu dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau yang angka kelahiran kasar itu cuman any women, pokoknya terserah, pokoknya wanita gitu ya. Sedangkan yang di kedua itu di angka kelahiran umum itu wanita yang umurnya 15 sampai 49 tahun. Nah, kalau di sini di angka kelahiran khusus atau age specific birth rate, ini yang dihitung itu adalah wanita di umur tertentu, kategori umur tertentu. Misalkan kalian mau ngehitung angka kelahiran di wanita umur 40 sampai 60 tahun. Nah, berarti yang dihitungnya itu segitu. Yang ada wanita penduduk wanita di usia pada rentang usia tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah rumusnya dulu ya, angka kelahiran khusus atau ASBR, age specific birth rate. ASBR di sini angka kelahiran khusus yang dicarinya itu rumusnya itu adalah dengan membagikan LX. LX itu adalah jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur tertentu dibagi dengan PX. PX itu adalah jumlah wanita pada kelompok umur tertentu. Contohnya kita di sini masuk ke contoh soal dulu ya. Jadi di tahun 2015 diketahui ada 12 jumlah kelahiran di Kecamatan A pada kelompok umur 40 sampai 60 tahun. Sedangkan untuk jumlah penduduk wanitanya itu yang berusia 40 sampai 60 tahun ada 600 penduduk. Nah, berapakah angka kelahiran khususnya? Jadi di sini kita dispesifikin spesifiknya itu ke usia 40 sampai 60 tahun. Dan setelah didapatkan hasilnya, kita tahu kalau misalkan angka kelahiran di usia 40 sampai 60 tahun itu ada 12. Kemudian jumlah penduduknya itu yang di usia 40 sampai 60 tahun itu ada 600. Kemudian kita bagiin deh 12 dibagi 600 dikali konstantanya itu 1000. Hasilnya 20%, berarti 20 wanita dari 1000 yang berusia 40 sampai 60 tahun. Jadi ini hasilnya. Oke, kayak gitu deh cara untuk ngitung angka kelahiran.